Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 201. Jalan pegunungan ini memiliki lebih dari selusin tikungan dan disebut 10 tikungan hantu oleh penduduk setempat. Gunung ini curam dan rumit. Dahulu sering terjadi kecelakaan mobil, sehingga ditutup untuk lalu lintas surga bagi para pecinta balap drag untuk menantang. Qin Ming mengendarai sepeda motor Super Y2K yang berkelok-kelok itu secepat hantu hitam. Angin menderu-deru, dan ia mampu menanjak, menurun, dan melewati tikungan semulus mungkin keterampilan mengemudinya secara maksimal. Terlebih lagi, dia juga menikmati sensasi terbang. Karena ini adalah jalan pegunungan dan tidak ada kamera pelacak atau peralatan lainnya, orang-orang di kaki gunung tidak mengetahui perkembangan balapan dan hanya bisa menunggu tanpa daya. Bagaimana kabarmu? Apakah ada orang di sini? Wu Hao memegang walkie-talkie dan bertanya kepada orang-orang yang tiba di garis finish lebih awal bagaimana jalannya balapan. Belum. Ini, ada sepeda motor datang, saya melihat lampunya. Sekitar 10 menit kemudian, sorak-sorai terdengar di intercom. Siapa yang datang lebih dulu? Wu Hao dan Chen Tianyu bertanya pada saat bersamaan. Setelah bertanya, keduanya saling melotot, mendengus dingin, dan menoleh ke samping. Kami belum bisa melihat siapa orangnya, tunggu sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, intercom berseru, lihat dengan jelas, itu bukan saudara Xiao Jiang, itu orang lain. Sial, bagaimana mungkin itu bukan kakak Xiao Jiang? Reputasi kakak Xiao Jiang sebagai dewa mobil tidak sia-sia. Jika bukan Xiao Jiang, itu adalah Qin Ming. Mendengar hasil ini, wajah Wu Hao tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak merasa kecewa karena dia mungkin kalah. Dia tersenyum diam-diam, berlari sangat cepat mungkin bukan hal yang baik akan mengirimkan Anda dalam perjalanan sesegera mungkin. Oh ye, Qin Ming masih berani dan tak terkalahkan. Sepertinya dia menang lagi kali ini. Teriak Chen Tianyu penuh semangat dan menatap Wu Hao dengan bangga. Tuan Wu, bagaimana menurutmu? Tunggu sampai kamu mengaku kalah. Kamu kalah dariku dengan mobilmu, dan kamu kalah dariku dengan sepeda motormu. Beraninya kamu menantangku di masa depan. Jangan berpuas diri, kami tidak akan yakin siapa yang akan menang sampai akhir. Wu Hao mendengus dingin, berjalan menuju Porsche, mengeluarkan sebungkus rokok dari mobil, dan mengambil kesempatan untuk mengirim pesan secara diam-diam. Pesan. Setelah menerima token yang membuktikan bahwa dia telah mencapai garis finish, Qin Ming mengemudikan mobilnya dan berbalik, kembali ke titik awal, berpacu dengan putus asa di sepanjang jalan. Menerima perintah dari Master Wu dan bersiap untuk mengambil tindakan. Di puncak bukit di tengah jalan pegunungan, lebih dari 20 sosok muncul, semuanya mengenakan pakaian malam hitam dan memegang senjata dengan peredam suara di tangan. Wu Hao membuat janji untuk balapan mobil, tetapi diam-diam menggunakan cara tercela dan mengatur orang untuk menyergap Qin Ming di tengah jalan untuk mencapai tujuan balas dendam. Dan dia belum punya nyali untuk membunuh siapapun. Dia awalnya ingin mengatur seseorang untuk memukuli Qin Ming hingga menjadi cacat, tetapi yang tidak dia duga adalah orang-orang yang dia atur bersenjatakan senjata. Kalian ke kiri, dan kalian ke kanan. Setelah kami mengambil tindakan di sini, kalian dapat menyerang dari kedua sisi dan menangkap kura-kura di dalam toples. Qin Ming tidak boleh dibiarkan hidup malam ini dalam keadaan apapun. Ini juga merupakan perintah kematian yang diberikan oleh Saudara Long. Pemimpin. Pria berwajah hitam itu membuat pengaturan, dan semua orang diam-diam turun gunung. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, yang terdengar sangat jelas di malam yang sunyi. Sebuah sepeda motor melaju melewati gunung, yang berarti jarak Qin Ming darinya. Setelah melewati 2 tikungan lagi, Xiao Jiang melihat lampu depan berkedip menuruni gunung. Suara mesin di telinganya menjadi semakin jelas, dan wajahnya menjadi pucat. Astaga! Anak laki-laki bernama Qin tidak mengalami kecelakaan mobil dan kembali setelah mencapai garis finish, brengsek. Belum lama ini, Qin Ming melihat Xiao Jiang mendaki gunung di hadapannya, dan mereka berdua melewatinya. Xiao Jiang hampir kehilangan semua harapan untuk memenangkan permainan ini, dan hanya bisa berharap Qin Ming akan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menuruni gunung dan memberinya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Boom! Deru mesin besar bergema di pegunungan, dari jauh ke dekat. Ada bahaya. Melewati di bawah gunung, hati Qin Ming tiba-tiba terasa tidak bisa dijelaskan, dan dia mendapat firasat buruk. Matanya yang tajam mengamati lereng bukit di sebelahnya. Dia sudah mengira Wu Hao tidak akan aman selama balapan ini. Pada saat yang sama, lampu mobil padam, ban bergesekan dengan tanah, dan terdengar suara pengereman yang keras. Bau terbakar memenuhi udara bersama angin pegunungan. Tembak. 7 atau 8 sosok tiba-tiba muncul di lereng gunung. Suara tembakan yang diproses dengan peredam suara terdengar, dan peluru-peluru menghujani. 2 di antaranya memegang senapan otomatis dan menembak bola balik. Peluru-peluru itu menyembur seperti naga api. Kotak peluru panas itu jatuh dan mendarat di bebatuan dengan suara benturan logam yang tajam, seperti nikmatnya kematian. Banyak peluru menghantam Super BKY2K, menimbulkan suara dentang dan percikan api beterbangan kemana-mana. Berhenti.
Setelah satu putaran penembakan, pemimpin pria berwajah hitam itu mengangkat tangannya untuk menunjukkan jeda dalam penembakan, melihat ke bawah gunung dengan mata terbelalak, dan memerintahkan, tetap waspada, nyalakan senter, dan turun ke bawah. Gunung untuk melihatnya. Cahaya menyilaukan dari dua senter mata serigala menyala. Beberapa orang memanfaatkan cahaya tersebut dan dengan cepat turun gunung. Orang-orang yang awalnya bersiap menyerang dari kiri dan kanan juga perlahan berkumpul, dan para prajurit berkumpul untuk melakukannya melawan seluruh keluarga. Tidak perlu melihat, Qin Ming pasti telah dipukuli hingga menjadi saringan, tidak bisa terbang dengan sayap. Jika harus, bersiaplah untuk kembali menerima hadiah dan bersenang-senang bersama. Ketika semua orang datang ke kaki gunung dan melihat sekeliling, mereka terkejut, karena tidak ada sosok Qin Ming di dekatnya, dan tidak ada yang terlihat hidup atau mati. Sial, nyawa anak ini terlalu besar, dia malah kabur. Mustahil, bagaimana dia bisa lolos dari tembakan acak? Dia tidak bisa lari jauh, menyebar dan biarkan aku mengejarnya. Tidak perlu mengejar. Begitu pemimpin pria berwajah hitam itu selesai berbicara, suara dingin terdengar seperti datang dari neraka, dan di saat yang sama, lampu merah tiba-tiba menyala seperti kilat. Pria berwajah hitam itu hanya merasakan sakit yang menusuk di lehernya, kemudian identitasnya tidak diketahui selamanya. Ada luka tipis yang fatal di lehernya, arteri dan tenggorokannya terpotong, darah mengalir deras, dan dia pingsan. Qin Ming muncul dari udara tipis di belakang orang-orang ini seperti hantu. Seluruh tubuhnya berputar 360 derajat seperti angin puyuh. Pedang peminum darah di telapak tangannya meledak dengan cahaya merah aneh yang panjangnya lebih dari setengah kaki dihasilkan oleh energi sejatinya. Sebelum orang-orang ini dapat bereaksi sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi, mereka terhuyung-huyung dalam sekejap mata, dengan banyak luka di leher mereka, dan jatuh ke dalam genangan darah. Rasa tidak percaya di wajah mereka semakin menguat, dan mereka tidak mau menutup mata. Tembak, tembak cepat. Sebelum orang-orang yang berkumpul dari sisi kiri dan kanan mendekat, mereka melihat 7 atau 8 rekan mereka terjatuh dalam kilatan petir dan buru-buru melepaskan tembakan. Desir, 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 desir. Suara senjata yang dibungkam tiba-tiba terdengar seperti anak panah yang menembus udara, dan peluru api menyembur keluar. Pada saat yang sama, Qin Ming dengan cepat mengambil 2 pistol, mengubah posisi seperti bayangan halus, dan menekan pelatuknya dengan kedua tangan. Hanya dalam beberapa detik, semua tembakan berhenti tiba-tiba, dan lingkungan sekitar kembali menjadi sunyi senyap. Hampir selusin orang di kedua sisi terjatuh, semuanya tertembak di antara alis mereka. Selain Qin Ming, hanya ada seorang pria kurus yang tersisa berdiri, tetapi matanya tercengang dan kakinya gemetar seperti sekam. Dia hanya merasa berkedip beberapa kali, tetapi situasi di depannya benar-benar berubah. Orang-orang di sekitarnya jatuh satu demi satu, dan percikan darah menimpanya. Iblis, kamu adalah iblis. Setelah sadar kembali, pria kurus itu berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan nyawanya. Jatuh. Qin Ming tersenyum dingin dan menarik pelatuknya lagi. Peluru yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara lewat dalam sekejap dan menusuk ke paha pria kurus itu. Ah! Pria kurus itu melolong sedih, lalu seekor anjing menggerogoti kotorannya dan jatuh ke tanah. Setelah jatuh, dia dengan putus asa merangkak ke depan terlepas dari lukanya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, melarikan diri. Kemana harus lari? Segera setelah itu, suara dingin terdengar di telinga pria kurus itu. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menemukan ada 2 kaki yang menghalangi jalan. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Komplotanmu belum pergi jauh. Kamu bisa menyusulnya dan bersamanya di jalan. Jangan bunuh aku. Pria kurus itu begitu ketakutan sehingga dia tidak berani lari lagi. Dia berlutut dan bersujud berulang kali, memohon dengan berlinang air mata, tolong jangan bunuh aku. Aku punya 80 ibu berusia 1 tahun di atas saya, dan seorang ibu berusia 80 tahun di bawah saya. Anak berusia 8 bulan dan keluarganya semuanya bergantung pada saya. Saya mohon kepada Tuan Qin untuk membiarkan saya hidup. Ketika kamu datang untuk membunuhku, kamu seharusnya bersiap untuk dibunuh. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Qin Ming perlahan membungkuk dan mengarahkan moncong pistol ke kepala pria kurus itu. Tuan Qin, selamatkan hidupmu. Pria kurus itu seperti patung batu dan tidak berani bergerak lagi. Keringat dingin mengucur di dahinya seperti hujan, wajahnya sepucat kertas, dan cairan hangat mengalir di celananya kaki, dan bau busuk pun hilang. Aku takut setengah mati. Hanya kamu yang berani datang dan membunuhku. Kamu sangat tidak berharga. Qin Ming menendang pria kurus itu ke bawah, mengipasi udara di depannya, dan berkata dengan nada mencemooh, siapa yang mengirimmu ke sini? Tuan Wu, tidak, Wu Hao bajingan itu, yang menderita ribuan pukulan, dan pemimpin geng kita Jiu Wenlong. Jadi kamu dari geng Xinglong. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh dan melemparkan pistolnya ke aliran gunung. Kamu beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu. Kembalilah dan bawakan pesan kepada Jiu Wenlong dan suruh dia membersihkan lehernya. Aku akan datang ke rumahmu malam ini untuk memenggal kepalanya. Terima kasih Tuan Qin karena tidak membunuhnya. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu kepada Anda. Pria kurus itu bangkit dan bersujud, diam-diam bersyukur bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Aku serahkan padamu untuk membereskan kekacauan ini.
Ketika aku kembali dan menemukan mayatnya, kamu akan mati lebih buruk lagi. Setelah mengatakan itu, Qin Mingfei masuk ke dalam mobil dan terus berkendara menuruni gunung. Jika aku kalah, aku tidak akan bisa menjaga reputasiku sebagai dewa mobil. Aku sangat sial bertemu orang gila. 5 atau 6 menit kemudian, Xiao Jiang mengendarai sepeda motornya ke kaki gunung di mana Qin Ming disergap. Dia sudah putus asa, saya berpikir liar saat mengemudi, dan kecepatan saya sangat berkurang. Hentikan mobilnya dan rampok. Tiba-tiba, seorang pria kurus melompat keluar dari kegelapan sambil memegang senapan otomatis di tangannya. Sial, sungguh sial. Mobil balapnya dirampok. Apa ini? Xiao Jiang terkejut dan segera menghentikan mobilnya. Turun dari mobil, sepeda motormu telah disita. Jika kamu berani melawan, aku akan menghajarmu hingga menjadi sarang lebah. Sebelumnya, pria kurus itu ditakuti setengah mati oleh Qin Ming. Dia kebetulan bertemu dengan pria sial yang melampiaskan amarahnya dan mengambil sepeda motor, cepat kembali dan laporkan beritanya. Bab 202. Dia kembali, menurutmu siapa yang akan datang? Tidak perlu menebak. Itu pasti Qin Ming. Dia mencapai garis finish sebelum Xiao Jiang dan pasti akan kembali lebih dulu. Itu belum tentu benar. Nama dewa sepeda motor Dong Hai bukan tanpa alasan. Saya yakin saudara Jiang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Semua orang di kaki gunung melihat lampu mobil semakin dekat di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, dan mereka semua membuka mata dan menunggu. Qin masih ingin menang. Bagus jika dia bisa merangkak kembali. Wu Hao merasakan kenikmatan membalas dendam. Menurutnya, Qin Ming tidak bisa lepas dari penyergapan apapun yang terjadi, dan Xiao Jiang pasti akan menang. Semua orang siap merayakan dan menyambut kemenangan Xiao Jiang. Matamu yang mana yang melihat itu adalah Xiao Jiang? Apakah kamu bingung? Kata Chen Tianyu dengan nada menghina. Itu pasti Xiao Jiang. Jika kamu tidak yakin, bagaimana kalau kita membuat taruhan tambahan? Taruhan saja, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Chen Tianyu berkata tanpa ada tanda-tanda kelemahan, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Jika saya menang, Anda berteriak 3 kali di depan semua orang, Saudara Hao, saya yakin dan menyanyikan lagu lain, taklukkan. Jika saya kalah, saya akan melakukan hal yang sama. Wu Hao berkata dengan arogan, dengan sengaja mempermalukan Chen Tianyu, dapatkan mengembalikan wajahmu yang hilang terakhir kali. Itu saja, tunggu saja dan nyanyikan, taklukkan. Tentu saja Chen Tianyu tidak tahu tentang konspirasi Wu Hao. Dia percaya bahwa sejak Qin Ming mencapai garis finish lebih dulu, dia pasti akan kembali lebih dulu, dan Xiao Jiang tidak punya kesempatan membalikkan. Saat deru mesin yang memekakkan telinga menjadi semakin jelas, lampu depan yang menyilaukan bersinar seperti kilat, dan sebuah sepeda motor hitam keren melaju melewati tikungan terakhir dengan hembusan angin, muncul di hadapan semua orang. Itu Qin Ming, haha. Meskipun sepeda motornya melaju sangat cepat dan dia tidak dapat melihat wajah pengemudinya dengan jelas, Chen Tianyu 100% yakin itu adalah sepeda motor Super Y2K, dan dia langsung bersorak seperti ayam. Bagaimana mungkin? Wu Hao juga samar-samar mengenali model mobil itu, dan ekspresinya dengan cepat menjadi lebih jelek daripada menelan bangkai tikus. Sekelompok pecundang tidak bisa menghentikan penyergapan Qin Ming di tengah jalan, dan mereka dibunuh olehmu. Dalam sekejap mata, Qin Ming melewati titik awal, bang bang bang, dan beberapa anak muda di kedua sisi membuka sampahnya dan bersorak, seolah-olah idola yang mereka dukung telah memenangkan kejuaraan. Saudara Jiang kalah, bagaimana ini mungkin? Mereka yang mendukung Xiao Jiang sangat kecewa. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Jiang, yang dikenal sebagai dewa sepeda motor, benar-benar kalah dari seorang pria yang namanya belum pernah dia dengar. Kecepatan Qin Ming melambat, tapi dia tidak berhenti dan langsung menuju Wu Hao. Sial, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Hao sangat ketakutan hingga dia melompat-lompat dan melompat ke kap depan mobil sport Porsche secepat kelinci. Mencicit. Bunyi rem yang keras terdengar, dan debu beterbangan. Sepeda motor itu melayang berputar-putar dan berhenti di samping Porsche. Kemudian, Qin Ming terbang ke bawah, meraih pergelangan kaki Wu Hao, dan mengangkatnya semudah ayam. Lepaskan aku. Wu Hao meronta dan berteriak. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengalahkan seseorang setelah kamu memenangkan permainan? Saudaraku, jangan lakukan apapun, ayo bicara. Para pemuda dan pemudi di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya, dan beberapa orang mencoba membujuknya. Astaga, ini sepeda motorku. Chen Tianyu juga berjalan mendekat. Ketika dia melihat penampilan sepeda motor Y2K yang compang camping, dia memukuli dadanya dengan sedih. Ada apa? Kenapa motorku jadi seperti ini? Tanyakan padanya. Qin Ming mengangkat kakinya dan menendang dada Wu Hao. Dia mendorong Wu Hao ke mobil. Turunkan aku secepatnya, jika tidak. Kepala Wu Hao tertunduk, energi dan darahnya menyusut, dan dia merasa tidak nyaman. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Menelepon polisi adalah hal yang saya inginkan. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh, mari kita lihat siapa yang akan dibawa polisi ke penjara ketika mereka datang. Chen Tianyu pun menyadari ada masalah. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata sepeda motornya tidak rusak, melainkan terkena peluru. Jika sudah digantikan dengan sepeda motor biasa, ia harus dipukuli, tak heran Qin Ming Sheng begitu sombong.
Wu Hao, kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Chen Tianyu berkata dengan marah, jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan membuatmu duduk di penjara selama sisa hidupmu. Aku tidak tahu apa yang akan kamu katakan, biarkan aku pergi. Mulutmu keras. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu mengaku. Qin Ming bukanlah orang yang mudah bicara. Begitu dia marah, dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata, dan dia memberikan kekuatan lebih pada kakinya. Wu Hao hanya merasakan tekanan yang sangat besar, dan menjadi sangat sulit untuk bernapas. Tulang rusuknya mungkin remuk kapan saja, dan dia menyeringai kesakitan. Dia telah dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah menderita. Lambat laun dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan menyerah. Jangan. Jangan pukul aku. Katakan. Qin Ming menarik sebagian kekuatannya dan berkata dengan dingin. Ini salahku. Aku mengatur seseorang untuk menyergapnya di tengah jalan untuk mencegah Qin Ming menang. Wu Hao ragu-ragu, tidak dapat berbicara. Apa katamu? Aku tidak mendengar dengan jelas. Qin Ming tiba-tiba menendang dengan keras, dan Wu Hao dan melolong seperti babi yang disembelih. Bukankah teriakanmu keras? Kenapa kata-katamu lebih buruk dari kentut? Jika kamu tidak ingin menderita sakit fisik lagi, ucapkan saja lebih keras. Saya melanggar aturan dan mengatur seseorang untuk menyergap Qin Ming di jalan. Saya salah. Wu Hao harus mengakuinya dengan keras, merasa malu. Sungguh memalukan dan memalukan menggunakan cara-cara tercela untuk memenangkan permainan. Mendengar ini, para pemuda dan pemudi di sekitarnya menunjukkan rasa jijik mereka. Bertaruh pada permainan dengan orang sepertimu membuatku tersipu. Chen Tianyu mencibir, menatap Qin Ming, menanyakan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ada banyak orang yang hadir, dan Qin Ming tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Wu Hao di depan umum, jadi dia meraih kerah Wu Hao dan membawanya ke sepeda motor. Awasi mata anjingmu dan lihat dengan jelas, apa ini? Jika kamu ingin menyakitiku, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Peluru. Wu Hao menatap lurus ke matanya dan dengan jelas melihat peluru dipaku di badan mobil. Tidak. Aku tidak bermaksud menyakitimu, aku hanya ingin mencegahmu menang. Bersikaplah tangguh. Qin Ming menekan kepala Wu Hao dan memukulnya ke sepeda motor. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah kamu ingin masuk penjara, atau membayar kompensasi? Wu Hao dipukul begitu keras sehingga dia buru-buru berkata, kompensasi sudah cukup. Saya bersedia memberikan kompensasi. Oke, Porsche-mu adalah milikku. Selain itu, kamu dan Chen Tianyu akan bertanggung jawab atas hilangnya sepeda motor itu. Jika orang lain disergap oleh orang-orang bersenjata, mereka pasti akan mati Hao begitu mudahnya dan baru saja mendapatkan mobil sport Porsche. Saat kerusakan mental terbayar, kamu juga menginginkan Porsche-ku. Tidak mau. Qin Ming melotot dengan tatapan dingin. Mobil rusak sebagai kompensasi tidak cukup bagi saya. Jika Anda tidak ingin baik-baik saja, maka Anda bisa masuk neraka. Dengan mengatakan itu, Qin Ming mengambil Wu Hao dan berjalan menuju aliran gunung tidak jauh dari sana, seolah dia siap untuk melemparkan Wu Hao sampai mati. Tidak, benar. Porsche itu milikmu. Ambillah jika kamu mau. Wu Hao berteriak panik. Hari ini adalah tawar-menawar. Jika Anda tidak yakin, Anda dipersilakan datang kepada saya untuk membalas dendam kapan saja. Tapi lain kali saya tidak akan hanya meminta mobil, tetapi nyawa anjing Anda mendengus dingin, terangkat Wu Hao di atas kepalanya, dan berkata dengan berat. Itu jatuh ke tanah. Wu Hao terlempar setengah mati. Dia berteriak setelah mendarat dan tidak bisa bangun bahkan jika dia mau. Bagaimana cara menghitung kehilangan sepeda motor saya? Anda harus membayar kompensasi penuh. Chen Tianyu menambahkan penghinaan pada cederanya dan melangkah maju untuk memaksa Wu Hao memberi kompensasi. Nak, terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari, tapi hari ini ada yang harus kulakukan, jadi aku akan melanjutkan. Qin Ming mengambil uang tunai 1 juta yang dimenangkannya dari Xiao Yutong, melambaikan tangannya, melompat ke dalam mobil sport Porsche, dan melesat pergi. Qin Ming menghadapi penyergapan di lereng gunung. Selain Wu Hao, ada juga Ji Wenlong, dalang di balik layar. Tentu saja, Qin Ming tidak akan membiarkannya pergi, menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Kembali ke kota, Porsche diparkir di tempat parkir klub malam Xian Lerenjian, markas besar geng Xinglong. Saat itu hampir jam 10 malam, dan klub malam penuh dengan aktivitas. Qin Ming tidak melewati pintu masuk utama, tetapi memanjat tembok dengan gesit seperti kera kue untuk mentransfer kepemilikan atas tembok. Setelah naik ke lantai atas, Qin Ming membuka jendela ruangan kosong, melompat masuk, berjalan melewati ruangan gelap, membuka pintu dan berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada beberapa penjaga berdiri di koridor. Ketika mereka melihat Qin Ming, mereka mengira mereka adalah tamu terhormat dari pemimpin geng Ji Wenlong dan tidak memperhatikan. Qin Ming melambat, menggunakan kemampuan kewaskitaannya, dan memindai setiap ruangan satu persatu. Dia tidak menemukan naga berpola 9, tetapi melihat beberapa pasangan pria dan wanita bekerja keras untuk menciptakan generasi berikutnya. Dia tidak berniat memata-matai hal-hal ini, jadi dia melambai kepada penjaga dan berkata dengan arogan, di mana Ji Wenlong? Saya ada hubungannya dengan dia.
Saudara Long telah pergi ke ruang bawah tanah, mohon tunggu sebentar. Aku ada urusan mendesak dengannya. Aku perlu menemuinya sekarang. Tuntun aku jalannya. Desak Qin Ming dengan wajah datar dan arogan. Ini. Penjaga itu berkata, Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Ruang bawah tanah adalah tempat penting geng Xinglong kami. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin pemimpin geng. Harap menunggu dengan sabar. Oke, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan pergi ke bar untuk minum dulu, dan ketika Jiu Wenlong kembali, kirim seseorang untuk memberitahuku. Setelah mengetahui lokasi Jiu Wenlong, Qin Ming berjalan menuju lift dengan kotak tangga. Naik lift ke lantai bawah tanah, Qin Ming baru saja keluar ketika 4 pria jangkung dan kuat menghentikannya. Kata Sandi. Salah satu dari mereka bertanya dengan penuh semangat. Saya pamanmu. Qin Ming berseru. Itu tidak benar. Ketika kata-kata itu keluar, orang kuat itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu dan berteriak dengan marah, apa-apaan ini, nak, jangan. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Ming menyerang secepat kilat. Plop, plop, keempat pria kuat itu jatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan, tak sadarkan diri. Hanya ada koridor lurus di ruang bawah tanah, dengan kamar-kamar yang dilengkapi dengan pintu keamanan di kedua sisinya. Qin Ming menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat dan menemukan Jiu Wenlong dan 2 gadis berusia 7 atau 8 tahun di sebuah ruangan. Tangan dan kaki kedua gadis kecil itu diikat, dan mulut mereka disumpal bola kain. Wajah mereka penuh dengan ekspresi panik dan tak berdaya, dan mata mereka berkaca-kaca. Diculik. Kalian berdua beruntung, paman menyelamatkanmu dari lautan kesengsaraan. Qin Ming sangat kesal ketika dia mengetahui bahwa geng Xinglong juga terlibat dalam penculikan dan penjualan anak-anak. Bersambung.